Kalau kita membuka satu kitab namanya Tanwirul Qulub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, amin. Halaman 92, di situ disebutkan ada seorang yang alim namanya Syekh Ibn Asy-Syajar. Di situ disebutkan Syekh Ibn Asy-Syajar itu suatu saat duduk diskursi untuk mengajar, dan murid-muridnya duduk di bawah, jamaahnya duduk di bawah. Kemudian beliau mengajar, para murid-muridnya dan jamaahnya, beliau membaca surah Ar-Rahman ayat 29 yang berbunyi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala mempunyai kesibukan. Beliau baca semacam itu. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Tuhan kita mempunyai kesibukan. Ketika beliau mengatakan demikian, ada yang tanya. Salah satu jamaah ngacung tangannya. Ada apa? Saya mau tanya. Ya. Kalau di Quran dikatakan kulla yaumin huwa fi syan, setiap hari Allah mempunyai kesibukan, saya mau tanya, apa pertanyaannya? Fama ya'malu rabbuna al-an. Apa yang dilakukan Tuhan kita sekarang ini? Apa yang dilakukan Allah sekarang ini? Apa kesibukan Allah sekarang ini? Al-Imam Asy-Syaikh Ibn Asy-Syajari tidak bisa jawab. Fasakat, diam dia. Besok tak jawab, kata dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia sumpek, tidak bisa jawab. Apa yang dilakukan Allah sekarang ini? Kan sampai hari Allah punya kesibukan. Sumpek susah, mahmuman sampai bengi, bata mahmuman. Bengi sumpek sampai keturun. Ketika ketiduran, dia mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di Quran disebutkan kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah mempunyai kesibukan. Lalu saya ditanya, ya Rasulullah, fama ma ya'malu rabbuna al-an. Apa yang dilakukan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak bisa jawab, ya Rasulullah. Apa jawabannya? Apa kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Anta ta'rif as-sa'il? Arafta as-sa'il? Kamu tahu enggak yang tanya itu? Boten semurap Kanjeng Nabi. Sing tanglet niku. Wal Khidir. Itu yang tanya adalah Al-Khidir. Khidir ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan rajulun saleh waliyun min auliyaillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Gini aja, besok kalau Khidir tanya lagi sama kamu, kamu jawab. Fama ya'malu rabbuna al-an. Apa yang dilakukan Allah, kesibukan apa yang dilakukan oleh Allah sekarang? Kamu jawab. Syu'unun yubdiha wa la yabtadiha. Yakhfidu agwaman wa yarfa'u akharin. Wis jawaban ngono ae. Niki jawabane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syu'unun yubdiha wa la yabtadiha. Kalau ditanya apa kesibukan Allah Subhanahu wa taala sekarang ini, Allah menampakkan, merealisasikan, menyatakan qodoknya yang telah dahulu, ketetapannya yang telah dahulu, yang sudah ditetapkan di zaman azali, ditampakkan oleh Allah. Rezeki seseorang, bahagianya seseorang, matinya seseorang, senangnya seseorang, panjang umurnya seseorang, ini ditampakkan oleh Allah. Kesibukan Allah Subhanahu wa taala menampakkan ini, yaitu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, kodoknya Allah dahulu, bukan ketetapan yang baru. Yubdiha, syu'unun yubdiha wa la yabtadiha. Bukan ketetapan yang baru. Wa yakhfidu agwaman. Allah kesibukannya merendahkan satu kaum untuk menghinakan, wa yarfa'u akharin. Dan Allah mengangkat yang lainnya untuk dimuliakan. Itu kesibukannya. Nanti kalau tanya lagi, jawaban itu. Besoknya beliau duduk di atas kursi seperti biasa, ngajar Ibnu Syajari. Lalu membaca kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari
Allah mempunyai kesibukan. Ngacung Sayyidina Khidir. Fama ya'malu rabbuna. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean sih nggak ada utang, kata Nabi Allah Khidir. Apa yang dilakukan Allah pada saat ini? Dia jawab dengan tegas dan sumeh, mengatakan syu'unun yubdiha wa la yabtadiha wa yakhfidu wa yakhfidu aqwaman wa yarfa'u akharin. Dijawab begitu. Allah kesibukannya merealisasikan, menyatakan, mewujudkan kodoknya, ketetapannya yang dahulu. Dan itu bukan baru ketetapannya. Dan meletakkan, menjatuhkan sekelompok kaum, menghinakan sekelompok kaum, dan mengangkat sekelompok kaum untuk dihormati. Kata Sayyidina Khidir, sodakta, kamu benar. Jawabanmu benar, tapi ojo lali. Sholli alaman alam tahu. Sholli alaman alam taka, alamaka. Sholli alaman alamaka, kata Sayyidina Khidir. Ojo lali, uluk salam, sholawat kepada orang yang ngajari kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Khidir tahu kalau yang ngajari Nabi Muhammad, ngajari siapa? Ibnu Syajari adalah Rasulullah. Sayyidina Khidir tahu kalau yang Syekh Ibnu Syajari ini mimpi Rasulullah dan dapat jawaban dari Rasulullah. Sehingga beliau mengatakan, ojo lali, sholli alaman allamaka. Sholawatlah, doakan orang yang ngajari kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong-wong biyen ini Masya Allah ya. Masya Allah. Dari kisah ini kita bisa ngambil pelajaran, faedah. Apa faedahnya? Kesimpulannya, seluruh apa yang terjadi di bumi dan langit ini dan sekitarnya ini semuanya atas takdirnya Allah. Betul apa enggak? Iya dong. Gerak, yang diam, yang senang, yang bahagia, yang ganteng, yang elek, yang macam-macam, semua takdirnya Allah. Siapa yang bilang? Allah. Yaitu di dalam surah Al-Qamar ayat 49 Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qamar ayat 49. Bahkan Rasulullah mengatakan wa kullu syai'in biqadarin hatta al-ajza wal kaisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah mengatakan kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu ditakdirkan dengan takdir, hatta al-ajza, sampai yang lemah, wal kaisa, yang cerdas, semua takdir. Jadi orang yang cerdas, kalau ada orang yang cerdas, pinter, itu takdir Gusti Allah. Wong iki ngapalno, gak apal-apal, ngapal Quran, gak apal-apal, bodoh, ya wis takdir Allah. Orang ini jadi wali, ya wis takdir Allah. Orang ini jadi biasa, takdirnya Allah. Orang ini lemah, takdirnya Allah. Orang ini semangat, takdirnya Allah. Orang ini jelek, ya takdirnya Allah. Ojo protes nang Gusti Allah. Lek ditakdirno celeng, ya ojo protes. Dak remah ya Allah, kok celeng gula. Ojo protes. Itu takdir. Kullu syai'in muqaddar. Kalau takdirkan apa? Cakep, cantik, sudah takdirnya Allah. Takdirnya kurus, ya takdir. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mangan jajan telu papat sudah takdir. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun nggih? Itu. Jadi segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan al-amrad wal masaib, penyakit-penyakit dan musibah yang Allah turunkan di bumi ini, itu takdir. Betul? Takdir itu semuanya. Seperti apa yang disebutkan Kiai Haji Abdul Syakur, sekarang yang tren adalah penyakit virus corona. Itu baru kena. Kalau sudah kejet-kejet, Corolla namanya. Kejet-kejet, corona. Corona ini terkenal sekarang. Ini sudah takdir. Masyaallah muslimin, bagaimana cara mencegah corona ini? Supaya tidak kena corona, harus belajar. Apa itu? 2. Kalau sampai kepingin tidak kena corona, 2. 1, takut sama Allah. Takut sama Allah, takwa sama Allah. Kerjakan sholat jamaah, kerjakan jumatan. Birrul walidain, silaturahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Habib Umar bin Hafid mengatakan takut sama Allah dengan apa? Perbanyak sodako, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Perbanyak takwa. Kalau anda takwa dijaga sama Allah. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Ihfadillah yahfadka. Jogon Gusti Allah. Dengan apa? Takwa. Niscaya kamu dijaga oleh Allah. Betul? Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi sekarang orang tidak takut sama Allah.
Takut sama corona. Ketika takut sama corona, dia jaga kebersihan, dia jaga kesehatan, tapi tidak sholat. Di Praino Jumatan, tutup masjid, tidak boleh Jumatan. Tutup ziarah makam Sunan Giri, tutup sementara. Majelis-majelis, gak boleh rame-rame, gak boleh sholat jamaah. Ya Allah, mas, corona ini diturunkan ke bumi ini karena maksiat kalian. Betul? Betul? Lah penangkalnya apa? Tobat, sholat. Betul? Cedek nang Gusti Allah. Loh kok malah aduh gak sholat? Gak sholat jamaah, gak sholat subuh. Na'udzubillah min. Pada Rasulullah mengatakan, man sholla as-subha fi jama'atin fahuwa fi dimmatillah. Siapa yang sholat subuh jamaah, fahuwa fi dimmatillah, dia sudah dalam penjagaan Allah, jaminan Allah. Musuh gak percaya mbak jaminan Gusti Allah. Gara-gara corona, wes gak usah sholat jamaah. Innalillahi wa inna rajiun. Tidak ada itu ajaran Kanjeng Nabi begitu. Tidak ada hadis kayak gitu. Gara-gara corona, virus corona, prai Jumatan, boten enten. Tidak ada. Tidak ada prai jamaah, tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini terjadi di negeri kita. Lah kalau nggak sholat Jumat, nggak sholat jamaah, masjid ditutup. TV ini sik joget, rame-rame sik joget. Wonten apa mboten? Nggih, sinetron sik rame, TV ini sik joget, Iki sing bener sing ngendi? Ketaatan dicegah, kemaksiatan dirameno. Wah, longor. Betul-betul longor, ya. Keadaan yang sudah ndak bisa diterima ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus pencegahan yang kedua, bagaimana? Takut kepada Allah. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Jangan takut kepada Allah tapi ndak tahu adus telung dino. Gak jaga kebersihan, yo keliru, yo kena. Jangankan corona. Terus Ustaz Cakur tadi apa? Colokna. Colokna nih. Iya kena coloknya, kok dirokno wong kon ambumu lebus. Gak tahu adus ngono. Batang ambumu, Jadi kena colokna iku, Kudu korokna lagi, colokna. Allahumma sholli ala Muhammad. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Sebab apa? Kebersihan, kesehatan itu ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad. Betul? Tidak ada ceritanya Nabi Muhammad kemproh. Tidak ada. Kalau Muhammad sukun kemproh, iya. Tapi Nabi Muhammad kemproh, tidak. Pakai siwak, bersih. Walaupun baju Rasulullah tambalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bersih Rasulullah. Tidak pernah tidak pakai sandal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pakai sandal, bersihan Rasulullah. Baunya wangi. Pakai minyak wangi, padahal badan beliau wangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai minyak wangi, takliman li ummati, pelajaran bagi umatnya bahwasanya pakai minyak wangi adalah sunnah. Kebersihan. Terus apa lagi? Yaitu jangan datangi tempat-tempat yang kena corona. Di Wuhan adalah tempat yang kena corona. Kalau sudah tahu di Wuhan itu tempat kena corona, jangan buat tur. Mau kemana? Tamasya tur ke Wuhan, nyetor nyawa kon. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi subhanallah, memang benar apa yang saya katakan, takwa kepada Allah, takut kepada Allah itu kuncinya. Di Wuhan itu yang kena apa? Corona orang-orang kafir, orang muslim tidak ada yang kena semuanya. Kenapa? Takwa sama Allah. Ihfadillah hayatfa, dijaga oleh Allah, kamu dijagalah Allah, kamu dijaga. Di Wuhan dijaga, kaum muslimin tidak ada, gak kena. Sampai orang kafir bingung. Ini kaum muslimin bareng urip di satu daerah, tapi kok gak kena? Banyak yang mereka masuk Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Di Wuhan gak ditutup masjid, dibuka. Betul? Di Indonesia ditutup. Majelis ditutup. Wuhan pusatnya corona, Pak, corona. Kalau dibesarkan itu kayak jangkrik corona itu. Dibesarkan 2.600 mikroskop itu kayak jangkrik rupanya. Pusatnya di Wuhan. Gak ditutup itu masjid, dibuka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kunjungi tempat-tempat yang sensitif kena corona. Nah, itu baru pencegahan. Kalau begini gak ada itu. Ini sholawatan semua insya Allah. Ono sing watuk iku pilek iku. Flu iku. Kayak ono misagrip waras iku. Sing ngelu kayak ono was kadon, waras. Jangan
tempati atau datangi tempat-tempat yang kena corona. Karena pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar. Dalam sejarah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah itu pergi ke Syam. Syam itu Syria. Datang ke Syria. Ketika mau masuk ke Syam itu ada tempat, ada kampung, ada desa yang terkena dengan sebutan taun. Kalau dulu saya ngartikan taun itu adalah kolera. Tapi ternyata taun itu adalah virus corona. Kena taun. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Musyawarah sama sahabat. Kita masuk apa enggak? Kalau masuk kena corona ini, kena taun. Musyawarah. Diputuskan Sayyidina Umar sama sahabat. Sebagian sahabat, kita pulang ke Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tinggal satu sahabat namanya Abu Ubaidah mengatakan, menegur siapa? Sayyidina Umar. Atafiru min qadarillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Abu Ubaidah mengatakan, atafiru min qadarillah ya Umar. Apa kamu mau lari dari takdir Allah? Masuk saja. Kalau kena corona ya kena, kalau enggak ya enggak. Apa jawabnya Sayyidina Umar? Naam, afiru min qadarillah bi qadarillah ila qadarillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jawaban cerdas. Naam, afiru min qadarillah. Saya lari dari takdir Allah, tidak mau masuk. Bigadarilah, itu pun dengan takdirnya Allah. Menuju ke mana? Ila qadarillah, ke Madinah untuk selamat. Afiru min qadarillah, bigadarilah ila qadarillah. Sudah, setelah itu datang selang beberapa Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, mengatakan sabda Rasulullah disampaikan ke Sayyidina Umar. Rasulullah pernah mengatakan, wahai Sayyidina Umar, apa? Mengatakan, idza kuntum fi biladi ta'un fala takhruju minha. Kalau kalian berada di suatu kampung, di suatu desa yang di situ terkena penyakit ta'un, virus corona seperti di Wuhan, fala takhruju minha. Jangan keluar, kata Rasulullah, nulari. Sudah di situ, berobat di situ, kalau takdirnya sembuh, alhamdulillah. Cuma di Wuhan memang dipateni wong-wong itu. Enggak boleh sembuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kata Rasulullah, jangan keluar. Lalu apa Rasulullah? Wa idza gadimtum bi biladi ta'un fala tadkhuluha. Kalau kalian sudah mau datang di depannya kampung yang terkena ta'un, ojo mlebu, kata Kanjeng Nabi, ketularan. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Sayyidina Umar? Pas apa yang dimusyawarahkan saya dengan para sahabat. Mulai nang Madinah. Sayyidina Umar mulai ke Madinah, sahabat selamat. Abu Ubaidah tetap di situ, kena corona dan meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu, sungguh kita sesalkan kalau ada masjid-masjid ditutup karena takut corona. Majelis-majelis ditutup karena takut corona. Sepi saiki majelis-majelis iki. Saya nggak tahu sholat seweneng, alhamdulillah wis tutup. La ilaha illallah. Sing susah sing sergap nang masjid iki. Ya. Tutup masjid-masjid, dangdutan tetap di TV. Sinetron tetap goyang terus. Ya Allah. Mudah-mudahan manfaat ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selamat dari corona yang hadir di sini. Amin. Berkat sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.